Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai koin naga, yaitu Bitget Price ya. Dimana Bitget Price ini pasca dia listing di Indodax ya, kita menunggu-nunggu Bitget Price akan menunjukkan aksinya di hadapan trader Indodax, ternyata belum. Walaupun dia pernah pump sebentar tapi langsung koreksi lagi dan bahkan stagnan lama di Indodax ya, serta di CMC. Lantas posisi sekarang Bitget Price teman-teman mendekati hari lebaran, marketnya koreksi di nolnya 36154 dan ini momentum ya. Ini golden moment bagi holder sejati Bitget Price ingin menambah muatan ya. Pemula teman-teman, banyak sekali yang chat di channel saya mengatakan bahwa Bitget Price itu koin sampah dan koin hayalan. Tidak ada terobosan yang signifikan menurut dia, sehingga Bitget Price ini hanya memberikan angin surga kepada para holdersnya. Tetapi menurut hemat saya, pemula itu teman-teman akibat kurangnya ilmu atau minimalisir edukasi kripto. Makanya mereka tidak mempunyai dasar ya dalam memahami ya fundamental sebagai koin-koin yang potensial, dan juga mereka tidak update mengikuti medsosnya dari koin yang akan dibeli. Seperti Bitget Price, mereka tentunya tidak mengikuti Twitternya maupun Telegramnya. Akhirnya apa? Mereka beli kemakan FOMO di saat dia gaspol. Ya, mungkin pada waktu Bitget Price kill 10 bermain di 02 sebentar dan lantas kembali lagi ke 03. Mereka beli di harga pucuk, kemakan FOMO, akhirnya sangkut ya. Dan kemudian berbalik arah menjadi puder. Ya, disitulah letaknya para puder-puder itu. Dan sesungguhnya kita kasihan lihat puder itu. Mereka itu tujuannya bermain kripto, ingin mendapatkan cuan besar, tetapi di dasar yang tidak adanya ilmu, ya, mereka itu labil, jiwanya labil. Kalau tidak ada ilmu pasti labil, ya. Ketika ditiup angin ke barat dia ikut ke barat, ditiup angin ke timur dia ikut ke timur. Ya. Kalau ada FOMO dia masuk, ya, ngikuti FOMO. Ketika ada puder yang akan menghembuskan angin-angin negatif, ya, dia akan loncat, dia akan jual cut loss asetnya. Nah disitulah kalau kita tidak ada pendirian, tidak ada didasari dengan ilmu edukasi cryptocurrency. Nah tentunya seperti kita para holder sejati Bitget Price, bukan hanya menjadi holder sejati itu ya ikut-ikutan, tetapi benar-benar memahami dan mempelajari ya, serta mengikuti terus update ya news-news yang berkembang mengenai Bitget Price serta apa yang diupdate oleh developer melalui Twitter resminya, sehingga kita menjadi holder sejati itu didasari dengan keyakinan menuruti kata hati, bukan mengikuti FOMO di saat kita beli, bukan kita jual rugi di saat kita kena puder atau angin-angin negatif yang ditiupkan oleh para puder. Nah, tentunya teman-teman, untuk meng-hold Bitget Price itu pilihan kita. Kalau kita yakin, hold. Tetapi kalau tidak yakin, jangan. Tergantung keinginan kita, ya. Apakah kita next time akan menjadi betul-betul sultan, orang yang kaya raya akibat bermain di cryptocurrency, atau kita hanya sebagai trader yang pencari keuntungan sesaat, tetapi akhirnya cut loss, dan cut loss, sehingga yang tadinya profit akan hilang lagi akibat seringnya cut loss. Itu pilihan kita. Tetap lakukan riset terlebih dahulu, ya, dan turuti kata hati. Jika yakin, mainkan, beli, hold keras. Jika tidak yakin, jangan. Tetap disclaimer on Dior, ya teman ya. Nah ini menurut hemat saya teman-teman, tetapi jangan dijadikan sebagai acuan maupun patokan. Tetap teman-teman lakukan riset terlebih dahulu ya. Jangan kita termakan dengan FOMO, baik perkataan saya maupun konten saya. Tetap teman-teman harus lakukan riset ya. Menuruti kata hati itu yang terutama. Jika yakin, mainkan. Jika tidak yakin, jangan. Ingat itu ya. Bitget Price ya, pasca dia listing Indodax, memang banyak yang panik buy pada waktu itu. Termasuk saya juga mendapat muatan waktu dia listing di Indodax. Bahkan yang belum ada barang Bitget Price, mereka pada panik buy pasca dia listing di Indodax. Dengan harapan Bitget Price akan kill 10 seperti pada waktu dia melakukan portal burning terhadap token dia ya.
Nah, tetapi ya pasca dia listing di Indodax, di luar harapan para trader, dan dia tidak melakukan hal pump yang sangat signifikan ya pada waktu dia listing. Itu kalau menurut saya, setiap token, setiap koin yang baru listing memang ada dua pilihan. Bisa dia langsung big pump, bisa dia akan koreksi dulu, bahkan stagnan. Tetapi menurut hemat saya, teman-teman, coba teman-teman selalu ikuti update Twitternya. Teman-teman lihat gimana progresnya Bitget Price ini ya, sudah meluncurkan aksi-aksi untuk next time yang akan datang ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan koin naga seperti Baby Doge baru menginjak listing ke KuCoin dalam waktu dekat tadi ya. Sedangkan Bitget Price 2022 dia sudah listing di KuCoin. Sedangkan KuCoin tahu sendiri ya merupakan exchange nomor 3 terbesar di dunia. Jadi bukan kaleng-kaleng. Bahkan Bitget Price sudah bisa diperdagangkan. Kabarnya saya nggak ada aplikasi KuCoin ya. Coba teman-teman cek yang sudah bermain di KuCoin. Bitget Price di KuCoin sudah bisa dibeli di jaringan blockchain sendiri yaitu BRC20. Ya. Nah, luar biasa sekali itu ya. Seperti kita ketahui yang namanya BRC20 itu merupakan suatu inovasi ya terobosan Bitget Price yang sangat luar biasa sekali. Dia memakai blockchain BRC20 jaringan sendiri ya, itu nyaris tidak kena cas. Hampir tidak kena cas. Makanya antusias para investor untuk bermain atau menginvestkan dananya dalam skala besar di Bitget Price. Karena mereka sudah menganalisa bahwa token ini akan jadi naga. Ya. Sekarang kita diskusi teman-teman ya. Banyak aspek yang mengatakan bahwa Bitget Price next time akan menuju ke Rp1 dan ini sangat tidak menutup kemungkinan ya untuk menuju ke Rp1. Kalau menurut hemat saya tidak ada yang sulit bagi Bitget Price. Contoh, token-token yang akan jadi besar teman-teman ya. Teman-teman coba lihat Bitget Price di jaringan BIP20. Sudah banyak sekali token-token yang lain memakai bridge ya jaringan Bitget Price. Coba perhatikan. Seperti Avalen teman-teman. Waktu dia untuk menembus ke Binance, Avalen itu banyak dipakai oleh koin-koin micin ya yang potensial ya untuk menambah jaringan bridge ke jaringan Avalanche. Lantas Avalen listing di mana-mana, di Indodax ada, di mana-mana ada. Bahkan di Binance dia sudah tembus. Nah, sedangkan Bitget Price sudah banyak sekali. Saya lupa nama token-tokennya, tapi saya sering itu memantau di CMC. Coba teman-teman nanti lihat jika ada token-token yang potensial ya yang mempunyai banyak jaringan atau multi chain ya teman-teman lihat banyak sekali yang tertera Bitget Price dijadikan sebagai jaringan untuk bridge. Nah, menunjukkan token ini berpotensial. Kalau token lain sesama-sama micin sudah percaya dengan Bitget Price, apalagi ya investor ya dengan hadirnya BRC20 akan menambah yakin lagi untuk menghold maupun membeli Bitget Price dalam skala besar. Nah, sesuai dengan judul saya teman-teman ya, mengapa saya katakan uang 1 juta bisa jadi 1 miliar untuk next time. Nah, sekarang gini, teman-teman masuk posisi sekarang di 03 kepala 6 ya. Artinya kalau Bitget Price teman-teman beli posisi sekarang 1 juta dan hold keras, anggaplah uang itu uang hilang atau katakanlah uang kita yang ditipu orang atau tercecer di jalan lah, anggaplah dompet kita ya. Next time kita hold keras, token ini menuju benar-benar ke Rp1 bukan hanya sebagai mimpi di siang bolong atau isapan jempol belaka. Menjadi kenyataan dia tembus Rp1 fix 1 juta menjadi 1 miliar. Dan ini bukan hanya sebagai omong kosong atau hoax ya. Dan ini bisa kita buktikan untuk next time ya. Tetapi untuk menghold atau menyimpan uang 1 juta itu untuk skala jangka panjang. Jangan teman berharap 2 bulan 3 bulan kemudian langsung menjadi 1 miliar, itu salah. Artinya kita pasang target. Kalau 1 juta ini tidak jadi 1 miliar dalam setahun 2023 di akhir Desember, mungkin 2024. Ya. Yang jelas kalau dia tembus ke Binance fix Rp1. Apakah uang 1 juta tidak akan jadi 1 miliar? Sangat pasti. Ya, tapi itu hanya untuk holder sejati Bitget Price dan juga bagi trader-trader yang memahami data. Ya. Yang mempunyai ilmu edukasi secara mendalam ya bermain di token micin tuh teman ya. Tapi tetap disclaimer on your, ini hanya sebagai alat sharing tetapi keputusan hanya ada di teman-teman ya. Tidak ada unsur FOMO bagi saya karena saya bukan influencer Bitget Price. Nah, seperti biasa teman-teman kita lihat
Bitget Price dia market cap-nya, kapitalisasi pasarnya 2,4 triliun. Tuh, lihat ya. Fully diluted market cap-nya terdilusi 6,1 triliun. Nah, ini menunjukkan kategori koin naga, market cap-nya sampai 2,4 triliun. Sedangkan ya, maksimal supply dia ada 1 kuadriliun. Tuh. Token-token lain belum sempat sampai menembus seperti dia. Ya. Kapitalisasi pasar sudah tembus di 2,4 triliun. Kapitalisasi pasar ini market cap dari mana? Angka 2,4 triliun yaitu dari harga dia sekarang dikali dengan sirkulasi supply yang valid. Ya, teman ya. Sirkulasi supply-nya sudah 395 triliun, 40%, maka ini dikalikan dengan harga dia sekarang, maka terjadilah angka 2,4 triliun. Ya, teman ya. Jadi itu harus dipahami untuk bagi pemula ya yang belum paham mengenai market cap. Jaringan Bitget Price, jaringan Binance Smart Chain, ya, itu yang membesarkan nama Bitget Price di platform DEX atau Decentralized Exchange dengan maksimal supply 1 triliun, holder 185.206 address. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Makanya banyak orang berasumsi pro dan kontra untuk menembus Binance itu harus holder 1 juta. Benar. Tetapi untuk menembus Binance bisa tidak dari jumlah holders dan dia bisa dari harga, teman-teman. Dari harganya serta kapitalisasi pasar yang bisa menembus dia ke Binance. Coba teman-teman riset token-token yang listing di Binance itu, coba cek berapa supply-nya, berapa holdersnya, dan berapa kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya. Itu sebagai acuan kita ya bahwa Bitget Price apakah mungkin untuk menembus Binance, dan sangat mungkin sekali. Ya, bukan dalam arti token itu harus 1 juta semua holdersnya baru bisa tembus Binance, tidak. Dia ada 2 opsi. Ya, kalau harganya tidak masuk kategori bisa menembus ke Binance, bisa dari faktor holders seperti BBDOG. BBDOG holder sudah 1,7 juta menuju ke 2 juta dan itu sangat mungkin sekali dia akan menembus ke Binance karena dari segi holdersnya. Tapi kalau Bitget Price bukan dari segi holders, tetapi dari jaringan BRC20, faktor pendukung dan juga ya sirkulasi supply ya, dan juga dia melakukan bargaining sudah berapa banyak. Samping itu dengan market cap yang besar ya dari sirkulasi supply, maka itu bisa menjadi acuan ya bahwa dia akan bisa menembus ke Binance. Nah, semoga saja dalam waktu dekat ini benar-benar Bitget Price akan menuju Binance sehingga uang 1 juta yang kita investkan, yang kita belikan sejak dini, next time akan betul-betul menjadi 1 miliar dan bukan isapan jempol belaka, bahkan benar-benar menjadi kenyataan kita menjadi miliarder ya sebagai holder sejati Bitget Price ya. Disclaimer on Dior. Sampai sini dulu mengenai edukasinya. Semoga bermanfaat dan semoga kita cuan semua di next time ya. Dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video edukasi saya yang selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.